Nah, Pak Tri, berbicara tentang metabolisme leadership untuk di kantor dulu ya, di perusahaan Ya, dulu sebelum kita ke keluarga. ya, Bagaimana kita mengevaluasi efektivitas bahwa sudah melakukan leadership dengan yang Pak Tri tadi sampaikan? ya. Bisa dilihat dari bagaimana kinerja dari para namanya Karyawan ya. karyawan yang ada. Di situ kita lihat bagaimana ketika dia mengerjakan apa yang dia kerjakan itu dalam bentuknya tidak sekedar capaian yang sudah dikerjakan, ya. Itu kita lihat bagaimana kondisi secara psikologis seseorang di dalam lingkungan kerja itu. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Terasa juga ya Pak Iya. ya? Ketika itu hanya dikejar, dipush di dalam menghasilkan profit, tapi dalam bentuk pendekatannya adalah dia hanya menjalankan sebuah SOP semata, maka nanti pasti muncul ketegangan-ketegangan yang sifatnya apa? Stresor. Jadi dalam bentuk stresnya orang ini membawa dia kalau hari Senin itu rasanya berat. Kenapa sebabnya? Karena hari Ahadnya dia libur kan. Oh iya. Jadi dia akan enjoy di dalam rumah. Bagaimana ketika seseorang ketika dia itu dalam lingkungan kerjanya adalah sebagaimana rumah keduanya, merasa homey, nyaman, dia dalam posisinya adalah ini sudah menerapkan dalam posisi sebagai metabolism leadership. Maka kalau orang dia memiliki prestasi-prestasi yang ada ini dalam posisinya tidak merasa jenuh dalam kesehariannya, disinilah orang berarti dia ada proses yang sudah metabolism, energinya itu betul-betul tidak habis-habis karena hanya dipindahkan dan terus terbentuk lagi energi baru. Jadi tidak pernah merasakan exhausted, tidak kecapean dalam bentuk letih. Oh gitu ya? Iya. Bisa ngefek begitu ya Pak? Betul. Ya? Maka saya dulu waktu meneliti dalam S3 saya waktu melihat bagaimana karyawan sebuah pabrik itu ya, ketika dia memiliki pekerjaan yang dia harus lakukan ini, yang terjadi orang ini ketika mengerjakannya walaupun bebannya berat, kalau itu dia kerjakan dengan enjoy, maka dia nggak merasa capek. Ya, bekerja capek itu biasa, seperti orang olahraga. Pasti akan capek ya kalau kerja ya Pak ya. Orang olahraga itu capek pasti, tapi dia enjoy. Betul. Segar gitu loh. Iya, betul. Sehingga menikmati apa yang dia kerjakan, sehingga dia nggak merasa tadi dalam hari Seninnya ini ya tetap sesuatu yang fresh ya. Nah, kadang orang ketika sudah hari Senin itu rasanya berat. Betul. Karena sudah dihadapkan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk yang harus dikerjakan. Itu bedanya gini Pak, itu kan masalah bisa juga personal ya Pak ya, Pak Tri. Misalnya even sudah mendapatkan leadership yang sesuai Pak Tri tadi sampaikan, tapi untuk menemukan itu tadi semangat yang kadang-kadang tuh emang kadang ada jenuhnya gitu ya. Terus Senin habis liburan happy, padahal sebenarnya di kantor tuh juga happy gitu loh. Nah, ya kejenuhan kan? Itu Mbak, itu berarti tadi belum menerapkan sebuah metabolism leadership. Kenapa? Karena orang yang sudah menerapkan itu akan terjadi kesadaran makna apa yang dia lakukan. Oh iya sih. Kalau ingat apa yang dia lakukan, dia nggak akan ngomongin jenuh segala macam ya Pak Tri ya. Nggak ada. Maaf. Ya, itu bagaimana caranya untuk bisa memunculkan hal seperti itu dalam dirinya supaya tadi tidak muncul jenuh atau istilahnya males-malesan gitu di hari Senin gitu Pak Tri yang biasa umum terjadi. Contoh diri saya ketika saya mengatakan saya mau mengajar di kampus, bahasa apa? Itu rutinitas. Tiap hari kayak saya dari Senin sampai Jumat Pak Tri ya. Betul. Apa yang saya lakukan? Saya mengatakan ketika tidak mau kemana? Saya mau menginspirasi. Wih, nggak bilang aja anak bangsa kan gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Itu artinya apa? Sesuatu makna. Apa yang saya kerjakan itu sesuatu yang besar. Jadi saya nggak ada merasa capek, merasa terjadi sesuatu yang jenuh. Oh iya. Kan itu rutinitas. Dan itu memotivasi diri Pak Tri ya? Betul, menjadikan diri saya apa yang saya kerjakan adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, besar di mata Tuhan, itu luar biasa. Ini adalah sebuah persembahan
dari apa yang saya bisa persembahkan pada Yang Maha Oh, Kuasa. Masya Allah, ya, ya. Kan itu. Betul, betul, Jadi betul, menanamkan sebuah makna apa yang dia kerjakan bukan sebagaimana yang dia nanti akan dapatkan secara material. Oh iya. Jadi bukan sebatas gaji, honor, Iya, ataupun iya. apa namanya. Maknanya jauh lebih dari macam-macam. itu Pak Tri, Iya. ya. Maka saya menerapkan hal-hal yang kayak gini termasuk kepada anak-anak saya ketika sedang melakukan sesuatu. Iya, Ketika iya, kamu iya. berbisnis, nak, bisnis ini kamu memberikan kemudahan pada orang-orang yang membutuhkan apa yang dia butuhkan. Oh, Masya Allah, ya, betul, Ya. betul. Kita ini memberikan kemudahan. Terus kemudian ketika kita ini membuka usaha, saya akan membuat banyak orang biar bisa bekerja di sini, merupakan bagian dari tangan-tangan rezeki yang bisa kita lewatkan di sini. Tangan-tangan Allah yang namanya menyalurkan rezeki. Kan ini tugas mulia. Jadi itu. memberikan makna-makna di dalam segala aktivitas kepada semua yang kita pimpin tadi. Ya, Coba kalau begitu, ketika akan mau masuk kerja di setelah kita itu libur, justru malah libur itu dalam keadaan apa? Resah dia. Iya, ya. Ini Kebalik ya. contoh Mbak Ulfa. Ada jamaah pengajian saya yang setiap hari Sabtu itu kajian halakoh. Itu pada saat ini beliau-beliau ini sekarang sudah pada pensiun, dulu mulai dari masih aktif kerja. Iya. Dan yang terjadi ketika Sabtu itu selalu dinanti. Dan ketika Sabtu itu libur, sedih. Sedih, justru Iya. dia sedih. Mengapa kok ini saya libur gitu. Iya, Bayangkan ini. Iya. Nah, jadi menanamkan sebuah interaksi kita, membuat kita ketika tiada bersua, itu rasanya dinanti. Iya, betul. Betul apa tidak? Iya, paham. Nah, ini yang ketika kita ada dalam sebuah kepemimpinan di institusi kita, keberadaan kita itu benar-benar diharapkan. Dan ketika mereka ada sesuatu yang betul-betul eksistensi kita ini selalu diminta terus untuk hadir dalam kehadiran di situ itu. Iya. Jadi ketika tiada hadir maka dinanti. Coba betul. Kalau orang pemimpin bisa seperti itu, wah, itulah interaksi bonding kuat. Kebanyakan yang terjadi kalau ada pemimpinnya, kalau lari dan jaim. Iya. Jaga image bahwa kita kerja keras. Iya, betul. Segala macam ya, entah betul. Yang jaim, entah yang pura-pura kerja, pencitraan, entah yang terus nggak suka gitu ya. Bisa jadi Pak Tri ya. Betul. Oh, luar biasa ya. Jadi itu. Saya juga harus memaknai bahwa kadang-kadang muncul rasa bosan. Barusan terinspirasi sama Pak Tri, kalau misalnya saya lagi siaran, biasanya hari Senin mulai mau siaran Senin tuh, habis liburan kayak udah enak-enak santai, harus siaran. Itu harus bilang, saya ini sedang pengen menginspirasi banyak orang. Betul. Dari siaran saya gitu Pak Tri. Iya. Okay. Dan itu memberikan pencerahan banyak orang. Betul. Oke, ini ada WhatsApp Pak Tri. Iya. Menarik nih, saya tadi juga sebenarnya pengen tanya juga. Dari Bunda Novi, Assalamualaikum Pak Tri, Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Saya pernah merasakan pressure ketika kerja di bertugas, kerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Pimpinan hanya memberi arahan yang singkat, bahan untuk meeting hari Senin. Saya coba dengan bismillah kerjakan dengan semampu saya, ternyata saya bisa dan kerjaan itu rutin, bisa bantu teman dan akhirnya bisa membantu teman. Yeah. Nah, ini juga pertanyaan begini, bagaimana menghadapi bos yang otoriter, Pak? Nah itu. Ketika kita menghadapi bos, sekarang ini kan posisi kita bukan sebagai leader ya, kita sebagai orang yang dipimpin ya. Bagaimana kita menyikapi? Nah, karena itu sebuah qadarullah, itu kan qadarullah ya. Kan ini mau nggak mau mendapatkan pemimpin yang tidak seperti yang kita harapkan, itu adalah sesuatu qadarullah. Maka kita yang harus melakukan adaptasi. Nah, metabolisme itu selalu terjadi proses metabolisme yang adaptif. Kita berada di lingkungan yang dingin, maka metabolisme tubuh kita akan meningkat dengan sendirinya, dengan lingkungan otomatis. Bagaimana ketika kita di lingkungan yang panas dan panas sekali, metabolisme kita akan menahan diri untuk tidak meningkat. Nah, justru ini tadi saya katakan, sekarang memposisikan adalah self leadership. Kita sebagai seorang karyawan kan berarti saya harus memimpin diri saya di lingkungan di mana saya bekerja, yang di bawah kepemimpinan orang. Maka posisikan sadar diri saya sebagai apa, peran saya sebagai apa.
maka kerjakan sebagaimana peran yang kita sedang Lakukan. diminta untuk amanah ini. Oke. Kan sadar diri untuk itu. Nah, yang kedua, yang ketika menghadapi seorang yang arogan, ya pemimpin yang arogan, kan kita nggak bisa ngubah mereka. Iya. Yang bisa kita rubah adalah saya mengubah, menyikapinya seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan adalah yang adaptif untuk tidak terjadi benturan terhadap mereka. Mereka itu coba pemimpin di atas kita yang dalam keadaan bahwa saya memang harus seperti apa yang dia mau. Nah, harus begitu juga Pak Tri ya? Iya, karena memang dalam institusi. Nah, maka Mbak Novi ya ini tadi ya, posisi seseorang tadi ketika hidup ini pilihan, kalau ini sesuatu yang membuat hal yang prinsip, kan ada ya, arogansinya melampaui batas batas yang secara prinsipil itu tidak bisa ditolerir. Contohnya misalnya ketika kita ternyata harus mengikuti kemauan mereka yang akhirnya akidah kita bisa meleset. Nah, kita harus ambil sikap. Maka ini prinsip. Atau hal-hal yang sifatnya adalah membuat kita ada satu hal prinsip hidup yang harus membuat kita kalau mengikuti nanti masuk ke wilayah yang abu-abu. Atau wilayah yang justru malah haram. Kan bisa nih. Bisa. Nah, maka kita harus ambil sikap. Sikap apa? Resign. Nah, kita harus menjauh dari itu. Kalau memang sesuatu hal yang tidak prinsip, hanya gaya kepemimpinannya memarah, ya, hal-hal yang sifatnya adalah dinamika orang memimpin sesuatu yang seperti itu layaknya orang, ya kita aja dalam kondisi kalau memang kita mampu untuk adaptasi teruskan saja, kalau tidak ya lebih baik tidak. Makanya tergantung kita ya, Pak Tri, betul. Ya? Makanya tadi ketika berhadapan dengan arogansi dalam kepemimpinan, kita lihat apakah saya ini di sini bisa berkembang apa tidak. Maka harus berpikir di situ. Karena kalau saya nggak bisa berkembang, maka saya lebih baik out, resign. Tetapi kalau saya ini di sini adalah bisa berkembang dan itu kepemimpinan hanyalah sifatnya lewat itu begini. Kalau di tempat kami itu kan kampus itu jabatan struktural itu hanya lewat, bukan jenjang karir. Kenapa? Nah, jadi dekan itu adalah hanya sementara. Nanti akan kembali jadi dosen biasa. Karena core bisnisnya bukan jadi pejabat struktural. Jadi rektor itu nanti hanya sementara. Nah, itu hanya pergantian aja. Jadi lebih mudah dinamisnya seperti itu ya, kita memandangnya adalah biasa aja dalam kondisi dapat ketemu orang yang sangat tidak perlu diambil alih dalam posisi aku harus keluar, enggak. Tapi nikmati saja, itu adalah bagian dari pendewasaan kita saja. Toh nanti juga lewat gitu. Nanti lewat juga, nanti masa waktunya dia akan ganti kok. Iya, betul. Jadi tergantung nanti dilihat seperti apa ya otoriternya sampai mengenai prinsip atau enggak. Betul. Kalau enggak ya jalani aja. Kalau itu ya selama kita kuat ya akan bisa jalan terus ya Pak Tri ya.